Kira-kira kalau disuruh pilih mending beli iPhone 7 Plus atau iPhone 7 biasa? Sekedar informasi aja perbedaan harga kedua handphone ini ya sekitar 400-500 ribu, yang termahal hampir sejutaan. Ya anggaplah tengahnya beda 500 ribuan lah kedua handphone ini. Dan kalau disuruh pilih dengan perbedaan harga yang 500 ribuan itu, mending beli iPhone 7 atau iPhone 7 Plus? 7 atau di iPhone 7 Plus? Kira-kira kalau ditanya lu bakal pilih mana nih? Oke, gue bakal coba bantu jawab. Saran gue kalau lu pengen pakai atau beli iPhone 7 Plus itu buat daily driver, buat handphone utama, ya lu emang sanggupnya buat budget segitu, saran gue beli aja, itu lebih worth it daripada beli iPhone 7 biasa. Kalau sekiranya lu masih ragu, gue udah mampu nih beli iPhone 7 Plus buat handphone utama gue, soalnya gue mampu cuman itu, tapi lu kayak mikir bimbang atau ya apa 7 biasa aja, saran gue ke 7 Plus. Tapi ngomongin soal seri 7 atau 7 Plus, sebenarnya kalau lu move ke Android banyak sih yang lebih cincai banget lah dari segi spek ya. Contohnya kayak Oppo F11 Pro yang lagi lu lihat ini, gila, di harga yang lebih murah dari iPhone 7 Plus lu dapat layar segede ini, baterainya gede ya kan, RAM-nya 6 GB, kameranya dewa banget. Jadi menurut gue kalau ngomongin masalah handphone ya, kalau dipakai ya, tapi balik lagi ke karakter masing-masing. Cuman kayak lu budget yang ngepas yang minim budget banget lah, pengen dipakai bertahun-tahun, 2-3 tahun ke depan, saran gue better lu ambil yang Android-Androidan. Contohnya kayak Oppo F11 Pro yang satu ini. Tuh lu bisa lihat sendiri kameranya nongol-nongol gitu, bisa sembunyi gitu ya kan. Dan yang terpenting karena kameranya bisa nongol, nutup, nongol, hidup, gimana ya bilang ya, ngumpet nggak, alhasil tampilannya full view seperti ini, gila. Ini kalau dibandingkan dengan iPhone yang terbaru sekalipun udah kelihatan kuno ya kan. iPhone tuh berasa kayak di zaman batu gitu desainnya. Ya inilah handphone yang menurut gue paling worth it untuk di budget sejutaan. Budget sejutaan, RAM 6 GB ya kan. Dan ya buat lo yang pengen, anjay ngiklan gak tuh buat lo yang pengen Oppo yang kayak lagi gue kasih lihat ini, linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Tapi ini serius nih, terserah sih mau dimanapun lo beli. Ini Oppo menurut gue salah satu handphone Android di harga sejutaan paling goks dari sisi spek, dari sisi bentuk, look, pokoknya semua lah ya. Oke, udah selesai gue ngiklan gak jelasnya. Jadi menurut gue kalau lo beli iPhone 7 atau 7 Plus, balik lagi ke penggunaan lo. Kalau seandainya lo udah punya handphone utama, contoh lo udah punya mungkin iPhone 12, iPhone 13, tapi lo butuh handphone lagi, khususnya iPhone, pengennya iPhone handphone kedua lo, saran gue lo lebih pilih ke 7 biasa aja. Kenapa? Karena gue yakin handphone utama itu pasti layarnya gede, baterainya cukup besar, cukup memadai. Jadi menurut gue kalau seandainya lo pakai kedua handphonenya sama-sama gede, bakal keribetan, bakal ribet buat dibawa kemana-mana. Bawa dua handphone yang gede-gede tuh kemana-mana ribet men. Jadi gue lebih ngerekomendasiin iPhone 7 biasa. Kalau seandainya lo prefer referensi lu beli iPhone yang sekarang ini untuk handphone kedua, ketiga, ya kalau masalah kamera menurut gue nggak ada bedanya sih sama 7 Plus. Cuman bedanya 7 Plus itu fitur sedikit lebih banyak karena lensanya ada dua. Karena lensanya ada dua itu fiturnya jauh lebih banyak. Cuman itu aja. Cuman dari hasil jepretan ya kan, lu bisa lihat sendiri nih, bening dari hasil perekaman video sama aja kayak 7 Plus. Dan kenapa gue lebih rekomendasiin 7 biasa untuk handphone kedua? Iya, karena banyak banget yang bakal lu dapat. Contoh kayak lu tuh pasti bosan, kadang kayak pegal gitu. Kalau lu lebih mau nyantai, lu mainin handphone, pakai handphone yang kecil compact kayak iPhone 7 ini dengan ukuran layar seperti iPhone 7 ini, menurut gue ini adalah one of the best ya experience yang bisa lu dapetin pada saat ini untuk seri iPhone. Menurut gue belakangnya bukan kaca, jadi ringan parah. Bahkan kalau dibandingkan dengan iPhone XR sekalipun, layar iPhone 7, iPhone 7 Plus itu jauh berasa lebih premium. Jadi menurut gue buat lo yang udah punya handphone, entah handphone utama lo Android, entah itu iPhone yang generasi terbaru, so monggo, menurut gue iPhone 7 untuk dijadiin handphone kedua masih the best banget. Ada yang bilang, kalau ada yang bilang bang, tapi kan udah gak dapat updatean news terbaru, gak masalah, that's nothing problem with that ya. Karena menurut gue ya mungkin feeling-feelingan gue untuk setahun 2 tahunan ke depan lo gak bakal ada ngalamin masalah apapun di iPhone 7 ataupun 7 Plus. Nah, balik lagi ke konteks utama. Jadi yang paling worth it 7 atau 7 Plus. Kalau dari sisi fungsional lebih ke 7 Plus. Baterai lebih besar, layar lebih besar,
kamera jauh lebih banyak fitur. Kita ngomongin logika aja lah. Tapi gue yakin lu pada semua udah pada tahu lah. Cuman untuk perbedaan harga yang beda setengah jutaan gitu, apakah worth it? Makanya kalau untuk handphone kedua, saran gue beli iPhone 7 biasa, baterainya lu dandanin, lu beliin aksesoris yang bagus, udah pasti the best. Contoh, kayak iPhone 7 atau seri 7, 7 Plus, seri 6, 6S, seri iPhone 8 itu udah pasti harus ganti baterai. Ya karena mereka udah mulai memasuki usia-usia bobo tanah gitu ya kan. Jadi baterai health itu biasanya aman ya 70-an% lah itu paling sekarat-sekarat ya. Dan buat lu yang pengen ganti baterai, anjay ngiklan lagi nggak sih Kima satu nih ya. Si YouTuber satu ini tuh ngiklan mulu. Nggak, tapi serius. Buat lu yang pengen baterai iPhone, kalau biasa lu beli baterai iPhone di misalnya di Roxy mungkin garansi 7 hari atau beli di online bahkan nggak garansi, apalagi kalau udah kelem garansi angus. Beda kalau lu beli di toko gue garansi 100 hari. Mau baterainya lu lem kek, mau baterai lu apain, garansi baterai tetap 100 hari. Jadi buat lu yang pengen ganti baterai iPhone, linknya ada di deskripsi. Semua jenis iPhone tersedia baterainya. Nah, balik lagi ke topik. Ya, udah 2 aja yang gue iklanin ya kan. Balik lagi ke topik ngomongin soal iPhone 7 atau 7 Plus. Kalau buat dipakai jangka panjang, jujur iPhone 7 Plus lebih memadai. Cuman balik lagi ya, kalau masalah seri-seri gede-gedean, menurut gue ya, gue sedikit info juga ini. Ada salah satu tipe iPhone yang varian Plus yang udah nggak worth it buat dibeli. Contoh, kayak iPhone 6 Plus. Menurut gue paling sekarat-sekaratnya, paling ampas-ampasnya lu kalau mau beli varian Plus dari produk Apple, paling jadul ya, itu varian 6S Plus. Kalau varian 6 Plus biasa seperti yang lagi lo lihat di video ini menurut gue nggak ada layak-layaknya sama sekali buat lo pakai ya, apalagi buat dijadiin handphone utama. Serba susah download WA, download aplikasi yang basic lah kayak WA, YouTube, Instagram, semua itu lo bakal keribetan sendiri dengan varian iPhone 6 Plus. Jadi menurut gue varian Plus pun udah ada yang mulai nggak layak pakai. Contohnya iPhone 6 Plus. So gue nggak ngerekomendasiin sama sekali untuk varian 6 Plus kalau lu pakai buat dijadiin handphone kedua atau handphone utama. Tapi kalau lu pakai buat sekedar multimedia ringan, emang buat handphone HP pegangan rumah lah ya, atau buat anak lu mungkin yang nonton video, menurut gue ini adalah varian Plus yang paling worth it dari sisi layarnya. Kalau retak misalnya lu buat buat nonton anak lu yang di luar sana, yang di rumah tuh yang masih kecil-kecil, kadang HP tuh suka dibanting. Layarnya kalau ganti murah ya kan, terus spare partnya bejibun, karena jujur untuk spare part varian 6 Plus itu adalah spare part paling gampang dicari ya. Karena booming banget pada saat itu varian 6 di Indonesia. Nah, balik lagi ke inti video. Jadi kalau lu tanya lebih worth it 7 biasa atau 7 Plus, kalau seandainya lu buat beli dipakai HP utama, saran gue ke 7 Plus. Tapi kalau lu beli iPhone seri 7 untuk dipakai handphone kedua ketiga, saran gue 7 biasa aja udah memadai, dan lu bawanya juga nggak repot-repot amat ya kan. Yang pasti HP utama lu kan gede kan. Jadi menurut gue inilah yang bisa gue sharing ke lo mengenai 7 atau 17. Tapi kalau ditanya kira-kira lo bakal pilih yang mana nih?